Hingga suatu ketika Tuhan berkehendak lain, kandang ayam saya yang berisi 80.000 ekor dalam satu malam habis terbakar. Nama saya RR Devisa Diapurandani, saya owner dari Resto Ayam Rempah Sambal Bajak Mak Demplon. Saya dulu kerja di salah satu departemen pemerintahan yang ada di Jakarta. Kemudian mama saya kena penyakit yang namanya autoimun dan saya merawat mama saya. Mama saya tidak boleh terlalu banyak menggunakan micin dan MSG. Sehari-hari hanya makan rebusan-rebusan saja. Hingga satu saat saya menemukan suatu inovasi makanan yaitu ayam rempah. Mama suka sekali memakan masakan buatan saya ini. Dari sini mama meminta saya untuk membagikan menu saya ini kepada tetangga-tetangga dan teman-teman. Hanya berawal dari iseng, akhirnya mulai masuklah pesanan-pesanan. Hingga suatu ketika Tuhan berkehendak lain, kandang ayam saya yang berisi 80.000 ekor dalam satu malam habis terbakar. Kembali mama saya membangkitkan semangat saya. 12 Juni 2014, itu pertama kali saya berjualan menggunakan gerobak angkringan. Jam 5 sore saya berangkat. Saya mulai tata-tata, saya berjualan dan saya baru pulang jam 4 pagi. Begitu saya pulang, saya buka pintu pagar, mami berkata, "Ya Allah, terima kasih anakku sudah pulang begini. Setiap hari ritual-ritual itulah yang selalu saya dapatkan dan itu yang membuat saya tambah semangat. Kemudian karena Allah punya rencana lain, hingga suatu saat saya harus kehilangan orang yang begitu saya cintai, begitu saya sayangi, saya kehilangan mama saya. Semangat hidup saya itu down ya, saya berhenti untuk tidak berjualan lagi. 2 tahun kemudian, saya bilang sama suami saya, "Pi, saya minta izin, saya untuk berjualan lagi." Selama ini kan hanya mendapat pembeli dengan dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Akhirnya ada pemikiran, why not kalau saya mencoba melalui GrabFood. Saya mulai pelajari sedikit demi sedikit tentang Grab ini. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman Grab. Fitur-fitur yang ada di Grab, ini fungsinya apa? Awalnya saya hanya resto biasa, sekarang ini sudah menjadi resto prioritas atau GMS. Alhamdulillah saya yang tadinya gerobakan, kemudian saya dapat satu tempat yang lumayan bagus. Tadinya konsepnya mau kafe ya, tapi karena kita low budget dan akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Yang tadinya konsepnya kafe, saya rubah menjadi kedai. Berjalannya waktu, saya melihat kalau saya hanya berjualan ayam saja, penjualan nggak naik. Akhirnya yang saya tampilkan adalah warmindonya. Dari warung Indomie ini akhirnya saya menampilkan lagi yang namanya bakso cetar. Bumbunya apa? Ya sama, saya menggunakan bakso sapi sama sambal bajak. Jadi intinya sebagai seorang pengusaha, ingat kita bukan pedagang. Kalau pedagang, pemikiran mereka hanya hari ini dagangan saya laris, selesai. Tapi kalau kamu adalah pengusaha, dia tidak hanya memikirkan hari ini, dia akan memikirkan langkah ke depannya. Untuk itu buat kalian yang mengaku sebagai pengusaha, kalian harus selalu inovatif.